Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini tanggal 5 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua ya. Oke. Ada Six of Pentacles, Page of Wands, ada Seven of Swords, Eight of Cups, Queen of Wands, okay. Kemudian ada The World Reverse. Oke. Aku melihat bahwa hubungan kalian ini koneksinya memang nggak stabil ya. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang terlalu otoriter. Ya, maksudnya gini, ini bisa jadi kamu ataupun dia ya yang pengen mendominasi hubungan. Jadi semua itu sesuai dengan keinginan kamu ya. Mungkin di sini kamu pengen punya hubungan tuh yang sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan prinsip kamu, sesuai dengan stereotip kamu gitu ya tentang suatu hubungan. Nah, jadi di sini kalian sering banget nyalahin pasangan kalian ini, nyalahin si dia gitu. Akhirnya di sini aku melihat juga entah ini kamu ataupun dia, jadi terlalu bergantung untuk mengikuti ya, mengikuti si pasangan kayak gitu ya. Mungkin di sini kamu yang terlalu ngikutin ego dan kamu yang terlalu bergantung sama si dia gitu ya. Jadinya membuat si dianya ini dengan mudahnya memanfaatkan kamu ya secara berlebihan, dan bahkan di sini karena dia lihat kamunya itu terlalu agresif, terus kamu juga terlihat bahwa kamu itu terlalu bergantung sama dia ya, jadi dia dengan mudahnya bisa mendominasi kamu. Justru bukan mendominasi, lebih tepatnya kayak bisa memanfaatkan kamu gitu ya. Ya, jadi dia lebih ke memanfaatkan kamu, dan dia berpikir bahwa ya kan kamu yang bucin sama aku, harusnya kamu yang lebih banyak upaya atau effort untuk aku kayak gitu ya. Akhirnya ya dia seenak jidat dia aja gitu, kamu dengan tulus mencintai dia tapi dia tidak memberikan balasan cintanya ke kamu gitu ya. Dia ya cukup egois, cukup gengsian orangnya, sangat gengsian malah. Makanya di sini energinya dia tuh seolah-olah pengen dia yang dikejar. Pengennya kamu terus yang melakukan usaha atau effort untuk mempertahankan hubungan ini. Dan aku lihat ya hubungan ini tuh sulit ya. Kayak mau diperbaiki itu sulit. Banyak sekali masalah yang terjadi di antara kalian ya. Karena ya itu tadi keegoisan, karena keegoisan. Mungkin juga di sini kamu orangnya kasar ya, kalau ngomong tuh suka blak-blakan gitu ya. Ya, jadinya di sini kamu terlihat banget agresifnya, dan akhirnya ya dia pergi dari kamu ya. Oke, kamu memang kelihatan bucin gitu ya. Terus kamu tuh agresif, pengennya tuh semua-semua sesuai dengan keinginan kamu. Akhirnya kelihatan itu kamu yang bergantung sama dia. Kamu nggak bisa kehilangan dia, kamu nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi di sini kamu dimanfaatkan perasaannya oleh dia gitu ya. Kamu digantung hubungannya oleh dia. Tapi dia di sini tidak memberikan kamu
kepastian atau memberikan kamu komitmen, karena di sini cuman mau dimanfaatkan aja gitu ya perasaan kamu. Kalau misalkan dia lagi nongkrong sama temennya gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi cerita-cerita gitu, ya kamu bisa jadi bahan ejekan dia, bisa jadi bahan eh apa ya? Ya bahan pembicaraan dia gitu ya. Dia merasa kayak tinggi hati gitu ya bahwa oh ada loh ternyata yang bucin sama aku gitu. Sulit ya. Oke, kemudian ada page of one. Karena ini page of one-nya tegak ya, jadi aku lihat di sini kamu dipesankan untuk ayolah ya, coba buka dirimu untuk orang lain ya. Cobalah untuk berinteraksi di luar sana dengan lawan jenis gitu ya, mencari teman gitu. Eh, Kamu jangan takut, kamu jangan malu untuk mengekspos dirimu ya, untuk membanggakan dirimu karena aku lihat di sini kamu udah step by step mencapai apapun yang kamu inginkan gitu ya. Kamu udah bisa eh, apa mendapatkan pencapaian-pencapaian kamu ini gitu ya. Jadi why not kamu eh, untuk membuka diri dengan orang baru ya. Aku lihat di sini nggak usah lagi terbelenggu dengan masa lalu ya, karena di sini page of wands harus ada sesuatu yang diawali dengan harus ada awalan baru gitu ya. Nah karena ini tentang percintaan berarti ya cobalah untuk berinteraksi dengan orang-orang baru ya, saling berkenalan, saling berbagi cerita gitu ya, membanggakan diri dengan orang-orang karena aku lihat di sini kamu udah mulai mendapatkan satu persatu apa yang selama ini ingin kamu capai gitu ya. Jadi patut banget untuk kamu berbagi atau sharing dengan orang-orang untuk mendapatkan perhatian lawan jenis, untuk membanggakan diri gitu ya, mengangkat derajatmu sendiri seperti itu. It's okay, bagus kok. Ya, bahkan di sini dipersilahkan kok kalau kamu mau menjalin hubungan dengan orang baru gitu. Jadi janganlah terbelenggu dengan orang lama gitu ya, atau apa trauma-trauma di masa lalu. Cobalah untuk membuka diri ya. Oke, Seven of Swords. Karena aku lihat di sini trauma kamu ini cukup membuat kamu benar-benar terpuruk ya. Ya mungkin ini gak cuma sekali dua kali, makanya sampai kamu trauma banget, sampai kamu itu terpuruk banget, sampai kamu itu berusaha banget untuk bangkit gitu ya. Makanya di sini kamu kayak belum siap, belum masih ragu-ragu untuk berkenalan dengan orang baru, untuk welcome dengan orang baru ya, Page of Wands. Sarannya kan berkenalan ya dengan atau berinteraksi dengan orang-orang baru gitu. Karena di sini aku lihat di Seven of Sword-nya reverse ya, berarti ada suatu perselingkuhan, penipuan ya di antara kamu dengan dia ini. Makanya di sini kamu trauma banget. uh, dan salah satunya ya, ini tuh mungkin entah kamu tahu sendiri ya atau perselingkuhan dia ini ketahuan sama kamu, atau mungkin dia yang mengaku gitu bahwa dia itu selingkuh gitu ya. Intinya ada yang terungkap di sini siapa yang selingkuh, dan itu terkuak. Mungkin nggak cuma sekali dua kali ya, karena sampai kamu trauma banget, sampai kamu itu ke-trigger banget, sampai kamu itu punya perspektif tentang hubungan itu udah jelek, pasti bakalan selingkuh lagi dengan siapapun kamu menjalin, pasti kamu akan diselingkuhi lagi, sampai kamu punya perspektif kayak gitu. Makanya di sini aku lihat kamu takut banget untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Oke, dan aku lihat juga di sini mungkin udah berulang kali kamu diperlakukan oleh dia ya, mungkin kamu juga menjalin hubungan dengan dia itu juga sering putus nyambung ya, on off. Jadi
yang terakhir kalian menjalin hubungan ini kamu kayak udah oke, terserah kamu gitu ya. Kamu udah kayak lepas tangan dengan dia. Kalau misalkan dia selingkuh, ya udah sana kamu pergilah dengan dia. Kamu udah kayak kalau dibilang memaafkan, kamu lebih memilih kayak eh, mengabaikan perilaku dia aja sih. Kalau memaafkan ya itu personality kalian ya. Bukan personality tapi personal aja. Tergantung dari kaliannya kalian mau memaafkan atau enggak. Tapi kalau aku lihat di sini karena Seven of Swords nih ya, kan ada kayak mata yang nih kayak mata kejam, mata tajam ya, menatap dengan tajam. I think enggak sih, kamu enggak maafin dia gitu ya. Masih penuh dengan luka hatimu, masih penuh dengan trauma, masih penuh dengan kekecewaan, masih penuh dengan amarah ya. Karena Seven of Swords ini kan ada mata mata yang menatap tajam gitu ya. Jadi kamu lebih memilih kayak nggak peduli ya. Kalau memaafkan I think kayaknya kamu belum bisa memaafkan dia. Jadi kamu ya udah mengabaikan aja dia, kemudian kayak ya udah terserah lu mau ngapain. Kemudian ya udah kamu kayak mm, melanjutkan hidup kamu aja gitu ya. eh Ya mungkin sebagian dari kalian mungkin ada yang sudah memaafkan dia, ada mungkin juga sudah ya udah masa bodoh gitu ya, nggak usah pusing-pusingin tentang gua maafin lo atau enggak, yang penting lo pergi dari hidup gua gitu, dan gue juga akan pergi dari hidup lo kayak gitu ya, aku melihatnya Seven of Swords. Dan aku lihat di sini Eight of Cups ya, dari sisi dia yang sempat ragu bahkan sempat pergi darimu ketika kalian udah berpisah ini, ternyata hatinya yakinnya sama kamu. Maksudnya itu apa? eh Kan nih kalian udah berpisah nih ya, kalian udah berpisah, kemudian dia bisa pisah dengan kamu atau memutuskan kamu itu ya gara-gara pasti ada rasa keraguan-raguan di hati dia ya. Jadi kemarin tuh sempat dia merasa ragu-ragu tentang kamu, sempat kayak masih penuh dengan pertanyaan apakah memang kamu orang yang tepat atau bukan, seperti itu. Dan aku lihat setelah kalian berpisah, ternyata hatinya hanya memilih kamu ya. Dia baru sadar ternyata ya cuma sama kamu lah kebahagiaan dia, cuma sama kamu lah apa namanya, pasangan yang dia harapkan, yang dia inginkan gitu ya. Cuman kamu orang yang ingin dia eh, berikan kebahagiaan ya. Bahkan di sini dia pengen memberikan suatu kepuasan kepada kamu gitu ya. Maksudnya dia ya intinya dia ingin membahagiakan kamu kayak gitu ya. eh jadi pertanyaan-pertanyaan yang masih ragu selama ini di benak dia, aku lihat setelah kalian berpisah terakhir kali ini, dia baru sadar ternyata kamulah orang yang dia inginkan, kamulah orang yang ingin dia ajak eh, menjalin suatu hubungan ya, dan ingin dia apa namanya jadikan pasangannya seperti itu kalau aku lihat ya. Bahkan di sini dia sampai berpikir bahwa kayaknya aku akan lebih bahagia gitu ya kalau misalkan kamu benar-benar menjalin suatu rumah tangga dengan aku. Ketika aku bangun dengan kamu nanti dari tidur di pagi hari, aku pasti bakal berterima kasih kepada Tuhan gitu ya, karena aku bisa hidup berpasangan dengan kamu kayak gitu. Sampai dia memikirkan itu ya, bahkan dia memikirkan masa depan kalian nih ya. Dia tuh udah nih karena ini tegak ya, dia jadi pergi meninggalkan cups ini dengan mantap ya, ke arah jalan ini, tangga ya, menaiki tangga ini. Dan di sini ada ekspresi pengharapan ya. Jadi dia yakin ke arah kamu ya, dia yakin ke arah kamu dan penuh dengan harapan untuk masa depan kalian seperti itu. Queen of Wands. Aku lihat di sini ya, orang ini memang punya sifat yang mandiri ya. Orangnya ini juga kuat,
ya dalam menjalani banyak cobaan tuh dia hadapi gitu ya, dia nggak lari, dia hadapi. Aku lihat juga orangnya memang orang yang percaya diri ya, di sini mandiri, percaya diri terhadap diri sendiri, kemudian orangnya juga memang ramah ya, dan banyak disukai oleh orang-orang kayak gitu. Dan aku melihat juga uh, dia itu memang emang sifatnya seperti itu, mau di halayak ramai ataupun dia di keluarga dia gitu ya, memang orangnya ramah kayak gitu, memang orangnya humble, orangnya percaya diri kayak gitu ya. Jadi bukan bukan apa ya, bukan bukan cuma topeng gitu ya, bukan cuma topeng. Jadi memang sifatnya memang kayak gitu aslinya. Dan aku lihat nanti ketika dia mendatangi kamu lagi ya, ketika dia datang lagi ke kamu, dia di sini akan dengan percaya diri seolah-olah kayak nggak pernah terjadi apapun antara kamu dengan dia, gini ya. Karena dia di sini dia udah percaya diri banget bahwa ya kamu pasti bakalan terima dia lagi kok, karena dia tahu selama ini kalau misalkan dia datang lagi ke kamu pasti diterima lagi. Jadi dia dengan percaya diri banget nih ya, Queen of One, Queennya kan dengan percayanya berdiri dengan tegak ya, tatapannya lurus ya, tatapannya lurus. Intinya dia menunjukkan aura percaya diri banget ya, aura pede banget ya. Jadi dia datang dengan kamu dengan kepercayaan diri yang tinggi, untuk memberikan kamu lagi suatu lamaran ya, untuk menjalani hubungan lagi dengan dia. Dan dia di sini bertekad untuk membuat hubungan ini tuh benar-benar fresh ya, benar-benar beda dari yang kemarin-kemarin kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga dia udah yakin, dia nggak mau lagi ngedengerin apapun kata orang-orang. Di sini dia nggak akan lagi terganggu dengan isu-isu yang apapun orang-orang katakan tentang kamu gitu ya. Dia di sini akan mantap, percaya diri, datang mendekat ke arah kamu. Ya, cuma kamu seorang yang ada di hati dia. Dia udah yakin dan percaya banget bahwa kamulah pilihan hatinya. Kayak gitu ya. Tapi di sini aku melihat the word-nya kan reverse, berarti dia kayak menemukan jalan buntu untuk ke arah kamu ya. Dia yakin, dia pengen datang lagi ke kamu. Dia percaya diri banget bahwa kamu akan menerima dia lagi. Tapi tuh kayaknya situasi sekarang ya, situasi sekarang terutama hari ini tuh kayaknya belum belum bisa untuk ke kamu ya, karena kayaknya kamu benar-benar menutup diri, kamu menutup akses untuk dia kembali di sini ya. Dia percaya gitu ya, dia percaya diri bahwa orang yang dia pilih itu kamu, tapi dia menemukan jalan buntu untuk ke arah kamu. Walaupun di sini dia berusaha keras gimana nih nyari solusinya biar kamu membuka hatimu lagi, membuka jalan lagi untuk dia, membuka pintu ke arahmu lagi gitu ya. Tapi tetap dia berulang kali menemukan jalan buntu ya, nggak bisa ke arah kamu. Dan aku lihat di sini dia eh apa ya? Dia kayak mm, sempat sempat kayak apa namanya, kayak down gitu ya, sempat down kayak udah insecure, udah kayak hilang harapan gitu. Tapi eh karena aku lihat di sini the world ya, dia masih percaya kok suatu hari nanti pasti akan ada momen, akan ada saatnya kamu akan welcome lagi ke dia. Kamu akan melonggarkan pintumu untuk mempersilahkan dia masuk gitu. Paling tidak ya kamu akan melonggarkan pintumu ya, walaupun tidak terbuka lebar, untuk memberikan kesempatan bagi dia mungkin berkomunikasi gitu ya. Jadi karena aku lihat di sini pesan dari the world reverse adalah uh, dia harus keluar dari keterpurukan, dari pemikiran yang down itu ya, dia pikir nggak ada jalan lagi, dia harus bisa keluar dari situ dan mencoba untuk bersosialisasi ya. Jadi dia
jangan sampai takut untuk berusaha. Itulah pesan dari The Word. Jadi aku lihat di sini ya mungkin untuk sekarang memang dia tahu siapalah pemilik hati dia, siapalah yang dia inginkan jadi pasangan, siapa yang pemilik apa yang dia inginkan untuk menjadikan siapa yang dia cintai lah, intinya ribet amat nih mulut. Ya siapa yang dia cinta itu ya kamu, tapi untuk hari ini aku lihat dia masih menemukan titik buntu ya, jalan buntu ke arah kamu, tapi dia tetap optimis ya, tetap optimis suatu saat nanti, suatu hari nanti yes bakalan akan ada jalan ke arah kamu ya. Dan ini benar-benar energi mantan banget ya. Dan aku lihat kenapa kamu bersifat seperti itu, dia sadar ya, dia sadar bahwa kemarin-kemarin tuh dia benar-benar mengakhiri dengan kamu itu secara tiba-tiba ya, tanpa peringatan dari dia, tanpa memberikan ruang buat kamu untuk berpikir atau memproses uh, putusnya hubungan kalian kayak gitu. Tahu-tahu dia cuman chat kamu atau nelpon kamu atau datengin kamu cuman ngomong oke, kita putus ya gitu doang kayak gitu. Abis itu kamu pergi, kamu menghilang, kamu nggak balas chat dia, kamu langsung tutup telepon, kamu nggak merespon dia lagi. Ya wajar sih sampai sampai kamu tuh eh apa namanya menutup akses banget dari dia ya, karena aku lihat kamu sangat kecewa banget di sini, dan dia sadar itu ya, kenapa sifat kamu sekarang seperti ini, benar-benar menutup akses ke arah kamu ya, sampai sulit banget dia untuk menangani kamu ya pada situasi ini. Jadi ya aku lihat di sini dia akan mengatasi situasi ini ya, nanti di waktu yang tepat dia akan tetap memantau kamu. Jadi walaupun di sini aku lihat kalian berpisah, entah sampai kapanpun harapan dia masih tetap sama kamu, dia masih menginginkan kamu. Jadi masih ada energi dia memantau ya. Dia masih memantau kamu, melihat sikon kamu, melihat kapan nih kamu akan membuka hati lagi, kapan nih kamu akan welcome lagi ke dia, kapan nih kamu bisa apa ya, bisa memaafkan dia ya, intinya ada energi memantau, dia masih memantau sampai sekarang, sampai kamu bisa welcome lagi ke dia gitu ya. Oke, ya aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Jadi aku lihat dia di sini yang bucin sama kamu ya, sekarang dia deh yang bucin sama kamu. Untuk energi dari zodiak ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.